dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama mari kita pujikan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Bila mana Tuhan senantiasa memberkati kita semua, mulai pagi sampai sore hari ini, kita semua bisa berkumpul di tempat ini, tak lain hanya kasih dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis beserta anggotanya. Yang terhormat Bapak Pendeta Hendro Siswo, yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Abdiela Widya Puspitasari, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Camat dan jajarannya, yang terhormat Bapak Dan Ramil beserta jajarannya, yang terhormat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan. Pada hari ini, mari kita patut berpuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bila mana kita semua bisa melaksanakan ibadah KKR bersama. Kami atas nama panitia PHBG bersama Jemaat Sepelot, bila mana kami menyiapkan tempat duduk kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Diki Triatmojo Adi, yang pada saat ini bisa memimpin ibadah KKR bersama ini. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita semua. Kami mewakili Bapak Ibu semua, panitia PHBG bersama, bila mana kami menyiapkan segala sesuatu kurang berkenan di hati Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Sepelot, Ryan Benyamin, Sebulon, dan Yusuf. Pada saat ini ambil bagian dalam panitia bersama. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda-pemudi Jemaat Pujiarjo dan bersama Jemaat Sepelot yang senantiasa mendukung acara ini. Kami hanya aturkan kepada mereka, kiranya kasih tuntunan Tuhan sendiri yang ada di dalam kehidupan mereka. Demikian sambutan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin.
Sebuah kisah tentang pengorbanan anak manusia. Di wajahnya tergambar jelas kesakitan dan penderitaan. Dia adalah Sang Mesias, Juru Selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang mengalir di sela-sela kulitnya yang terluka. Daging yang tergores karena cambukan yang telah menggores tubuhnya. Ayo, coba jalan. Hei Mesias, ayo buktikan mana mukjizatmu. Kalau kau memang Tuhan, harusnya mampu menolong dirimu sendiri. Berat salib yang dipikunya membuat tubuh Yesus terjatuh. Yesus terlihat menahan kesakitan yang sangat terlihat di wajahnya. Di sana juga terlihat ibu Yesus sedang menangis melihat anaknya yang kesakitan. Tetapi para algojo terus menyiksa Yesus. Ayo bangun, cepat jalan kembali. Raja orang Yahudi terjatuh. Salibkan dia! Ya, mana kuasamu? Ya, tunjukkan kepada kami. Melihat penderitaan yang dialami Yesus, Maria, ibu Yesus berlari dan mendekati Yesus sambil menangis di hadapannya. Oh, anakku. Hei, menyingkir dari sini. Ayo Mesias, bangun. Berjalanlah kembali. Hei, ayo bangun. Cepat panggil salibmu. Yesus semakin lemah, seperti tak kuat lagi berjalan. Ia berkali-kali terjatuh. Namun banyak orang yang terus mengolok-ngoloknya. Lihatlah dia, bagaimana bisa Mesias tidak bisa menolong dirinya sendiri. Hei, lihat dia. Dia sudah letih sekali. Carikan orang lain untuk membantunya. Hei, siapa namamu? Simon, Tuhan. Terlihat di sana, serdadu mendorong Simon ke hadapan Yesus. Kemudian Simon mendekat tubuh Yesus, lalu membantu mengangkat salibnya. Guru, aku hendak membantumu. Ampunilah aku, sebab aku tidak layak berada di dekatmu. Cepat, jalan kembali.
Mana kuasamu? Mana Allahmu? Mati saja kau. Tuhanku, betapa kasihannya Engkau. Pergilah, jangan bantu orang ini. Terlihat dari jauh, wanita-wanita sedang menangisi Yesus. Sungguh tidak kuat hati mereka melihat Yesus yang jatuh tersungkur berulang kali. Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Hai pendosa, cepat jalan. Lihatlah, tempat kematianmu sudah dekat. Sampailah Yesus di Bukit Tengkorak, atau yang sering disebut Bukit Golgota, tempat yang akan menjadi saksi pengorbanannya. Sudah, kau boleh pergi. Salam ya Raja. Baiklah, kita undi saja siapa yang akan mendapatkan jubah ini. Hei Mesias, ayo cepat, berjalan ke arah salibmu. Tetapi Yesus terlalu lemah untuk berjalan, bahkan merangkak pun tak sanggup. Lalu Yesus terlihat jatuh dan tersungkur. Terlalu lama. Hei kalian, ayo bantu aku menyeretnya sampai ke kayu salib. Cepat. Para algojo menyeret dan membaringkan Yesus di kayu salib. Mereka mengikat tangan Yesus, di mana palu dan paku sudah siap ditancapkan. Sebuah papan bertuliskan INRI yang memiliki arti, inilah Raja orang Yahudi. Dipasangkan sebagai tanda dosa besar yang ditujukan kepada Yesus. Dan para algojo pun mulai memaku tangan dan kaki Yesus. Hei Yesus, rasakan paku-paku ini. Akan menembus tangan dan kakimu. Yesus telah dipaku di kayu salib. Maria ibu Yesus, Yohanes, Simon, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan Yerusalem menyaksikan dari kejauhan
sambil terus menangis. Kalau tangan dan kakinya sudah terpadu, berdirikan salibnya. Di sana terlihat Ibu Yesus dan Yohanes bersimpuh di bawah salib Yesus. Jika engkau anak Allah, kenapa tak kau selamatkan dirimu sendiri? Buktikanlah kepada kami seperti yang kau katakan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Daging dari dagingku, hati dari hatiku. Anakku, biarlah aku mati bersamamu. Ibu, Eli, Eli, lama sabachthani. Datanglah seorang algojo sambil mengambil tombak yang berisi bunga karang, kemudian mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Seorang algojo terlihat menghampiri Yesus untuk memastikan Yesus telah wafat. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia, pengorbanan yang dilakukan demi umat manusia yang dikasihinya, Yesus merelakan dirinya dicaci maki, difitnah, dan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Yusuf pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Di sana dia mengkafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu mengkuburkan tubuh Yesus di sebuah kuburan batu. Sebuah batu besar digulingkan untuk menutup kuburan Yesus.
Hari Sabat pun berlalu. Dikala fajar menyingsing, mengiring langkah kaki Maria Magdalena menuju kuburan batu di mana Yesus dimakamkan. Tetapi Maria melihat batu besar pintu kuburan itu terbuka. Dilihatnya malaikat Tuhan yang berdiri di sana. Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit, sama seperti apa yang dikatakannya. Salam bagimu, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kita sejenak menghormati saudara-saudari kita yang beragama Islam yang saat ini sedang mengumandangkan azan maghrib. Sejenak kita tunggu. Kemarin harapan sholat sirna, angan-angan sejenak menjadi runtuh. Hanya kesedihan, ketidakpercayaan yang melingkupi setiap kehidupan kita. Sebab Dia, Yesus yang kita lulukan, mati di atas kayu salib, tidak berdaya, menangis, bahkan menyerahkan dirinya begitu saja. Namun ternyata rasa sakit itulah yang menunjukkan kepada kita bahwa kuasanya itulah yang memulihkan hidup kita sampai hari ini. Marilah bersama-sama kita memuji Dia, menyatakan kemuliaannya. Mulia, mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus, kemuliaan, puji, sembah.
marilah kita menenangkan hati kita dan kita serahkan, landaskan KKR Paskah bersama pada saat ini dengan pengakuan demikian. Ya Allah yang Maha Kuasa, pencipta dan pemelihara alam semesta, yang menjadi sumber pertolongan dan keselamatan kami, hanya kepadamu saja kami beriman dan menghaturkan sembah bakti dan puji kami. Keselamatan dan kesejahteraan oleh karena kasih karunia dari Allah Bapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta dengan seluruh umat-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita yang pernah sirna kini telah berganti menjadi sukacita. Sukacita yang begitu luar biasa karena Ia telah bangkit. Ia telah bangkit bagi kita, bagi saya dan panjenengan sekalian. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Maukah kita bangkit bersama dengan Dia? Siapkah kita semua bangkit bersama dengan Dia? Siap. Saya belum mendengar. Saya ingin rindu sekali. Puji Harjo dan Sepelot bangkit bersama-sama dengan Kristus. Siapkah panjenengan untuk bangkit bersama dengan Kristus? Siapkah Puji Harjo Sepelot untuk bangkit bersama dengan Kristus? Siap. Mari kita pujikan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita puji Dia yang sudah bangkit buat kita. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanku, haleluya. Karya kasihnya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Kita bangkitkan baitnya yang kedua. Karya kasihnya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Dia sama jadi terang, haleluya. Takkan lagi
Yesus Kristus. Umat dipersilakan untuk duduk. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, Panjenengan telah mengatakan bahwa Panjenengan siap untuk bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Tetapi jangan pernah dilupa bahwa ketika Kristus mengajak setiap kita untuk bangkit bersamanya, maka terlebih dahulu mari kita juga melihat ke dalam diri kita. Sejenak mari kita memeriksa keberadaan diri kita. Apakah memang benar-benar kita sudah layak untuk berjumpa dan bangkit bersama Kristus? Mari kita mengambil waktu untuk berdiam diri sejenak. Di tengah-tengah keramaian kita saat ini, ambillah waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Dia. Akuilah segala kesalahanmu. Akuilah segala kerapuhan dirimu. Kerapuhan dalam setiap sisi hidup kita di hadapan Dia. Katakanlah dalam hatimu dengan kesungguhan, Tuhan, ampuni aku dalam cinta-Mu. Basuhlah aku dalam kasih-Mu. Katakan dengan hatimu, ampuni aku Tuhan. Basuhlah kami. Kami ingin punya hidup yang lebih baik. Hidup baru yang berkenan di hadapan-Mu. Mari dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan kesungguhan hati kita. Ku terjatuh dalam jurang semu. Kita satukan hati, kita mengakui, kita menyesali segala
kerapuhan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, inilah kami umat-Mu, dengan segala keberadaan kami. Engkau bisa melihat betapa kami sering menggunakan kerapuhan kami sebagai alasan kami terjatuh di dalam dosa, sebagai alasan kami tidak melakukan kehendak-Mu. Kami sering bersembunyi di balik keterbatasan diri kami, di balik keringkihan diri kami. Tuhan, ampunilah kami, manusia yang berdosa, manusia yang cacat celah, sering kali terjatuh, berulang kali mengulangi kesalahan yang sama. Kadang kami tidak bisa mengendalikan diri kami. Kadang kami dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan kami. Bapa, kami tersungkur, basuhlah kami, ampuni kami dalam cinta-Mu. Perbaharuilah kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan keberadaan kami di dalam tangan pengasihan. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, bagi setiap umatnya yang dengan kerendahan hati, ketulusan, mau mengakui, menyesali segala dosa, kesalahan di hadapan Tuhan, maka Ia yang penuh kasih, Ia yang penyayang, berkenan untuk menyatakan pengampunan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita terima berita anugerah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Baik, selamat malam saudara-saudara semuanya. Ya, kita mau bersama-sama untuk mendengarkan berita Paskah dari bacaan yang akan kita baca. Namun terlebih dahulu, kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Karena salib-Mu kami sungguh hidup, karena kebangkitan-Mu ya Yesus, iman kami menjadi tegak dalam jalan kebenaran-Mu. Kini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin belajar untuk melihat apa sesungguhnya yang ada di balik kebangkitan-Mu. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus ngurapi kami sehingga kami semua boleh mendengar dengan penuh kerendahan hati dan pada akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, saya akan membacakan Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang memelihara firman ini dalam hidup kita. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk meneriakkan sorak sukacita Paskah. Jadi saya akan mengucapkan Kristus bangkit, kemudian saudara-saudara semua mengatakan haleluya gitu dengan tangan terkepal ke atas. Yuk kita angkat tangan kita ke atas dulu saudara-saudara. Latihan ini pemanasan tapi bukan senam ya saudara-saudara. Kita teriakkan 3 kali. Saya akan mengatakan Kristus bangkit, saudara menjawab haleluya. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kristus bangkit, haleluya. Kenapa Kristus bangkit? Ini pertanyaan yang menarik untuk direnungkan saudara-saudara. Saya sungguh melihat bahwa perginya Kristus setelah dia bangkit ke Galilea punya tujuan yang sangat baik, punya tujuan yang sangat mulia. Injil Matius memberitakan di awal bahwa karya Tuhan Yesus dimulai dari Galilea. Dan di akhir, pada perikop paling akhir dari Injil Matius, kita melihat Tuhan Yesus janjian dengan para muridnya melalui malaikat. Temui aku di mana Bapak Ibu? Galilea, betul. Di awal, Kristus mengawali karyanya di Galilea, terakhir sebelum naik ke sorga, dia pun juga menjumpai para muridnya yang terakhir di Galilea.
Kenapa Galilea? Pertanyaannya, kenapa harus Galilea, saudara-saudara? Galilea ini merupakan satu tempat yang sebenarnya dalam pelayanan Yesus ini menjadi penting karena disebut di sana sini. Kalau misalnya adik-adik Pratama, Madya, kemudian remaja begitu membaca kisah misalnya di kebaktian anak begitu kan banyak ya ditemuin kata Galilea gitu kan. Galilea itu ada satu danau di sana. Dan di dekat danau Galilea itu ada kota tempat Yesus berasal. Adik-adik ada yang tahu tempat Yesus berasal, kota mana? Depannya N. Ayo. Mana? Nazaret, betul. Ini berarti sregep ini sekolah minggu ini. Kebaktiannya anak sregep ini. Nazaret. Galilea dan Nazaret ini tetanggaan. Gitu. Tapi masalahnya, Nazaret itu adalah kota di mana kalau orang memandang itu, Nazaret itu nggone wong desit. Gitu. Orang-orang yang tak berpendidikan, orang yang kemudian katakanlah dipandang sebelah mata. Galilea pun juga begitu. Gitu. Jadi kalau kita kemarin di Jumat Agung membaca kisah penyaliban Yesus, disalib Yesus itu di atas itu Pilatus kan menuliskan satu tulisan apa Bapak Ibu Saudara kalau ingat? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi ditulis besar begitu di atas salib gitu ya. INRI begitu katanya. Tapi banyak pemuka agama menolak gitu. Tak mungkin gitu, tak mungkin. Kenapa? Kenapa mereka menolak Yesus? Karena tak mungkin pemimpin kami, raja kami orang Yahudi itu datangnya dari daerah yang udik, daerah sing desit. Gak mungkin raja kami itu orang seperti itu. Jadi sangat beralasan sebenarnya nek misalnya para pemimpin pemuka agama Yahudi itu kemudian menolak Yesus. Nah, Galilea dan Nazaret itu tempat orang udik, tempat orang desit. Kalau Yesus mengawali pelayanannya di Galilea, berarti dia sebenarnya kumpul bendino itu ya ambek orang-orang seperti itu. Gitu. Dia tahu seperti apa orang Nazaret, orang Galilea. Dan kalau terakhir tadi kita membaca bahwa Yesus itu kemudian ingin berjumpa terakhir kali dengan para murid di Galilea, itu ada maksudnya. Karya Yesus adalah mau bersama-sama peduli dengan orang-orang yang tadi itu, yang dipandang sebelah mata, sing diarani desit, sing diarani wong sing gak berpendidikan. Pokoknya kalau orang mau cari sesuatu untuk harga dirinya itu gak mau gitu, gak bisa, sulit gitu. Nah Yesus peduli dengan ini dan dari awal sampai akhir di Matius akhirnya kita tahu bahwa kebangkitan Yesus Paskah ini sebenarnya Yesus mengajak kepada kita untuk bersama-sama terus peduli melihat orang-orang yang katakanlah desit, orang-orang yang mereka pendidikannya cuma seberapa, katakanlah mereka yang mungkin akses pendidikannya begitu, mau sekolah saja susah begitu ya, mau makan susah begitu. Ini kebangkitan Yesus, ini Paskah, dan itulah berita Paskah. Sehingga Paskah nggak cuman sekedar dihayati ya Bapak Ibu, Paskah itu nggak cuman sekedar dihayati bahwa kalau wis bangkit begitu kemudian orang ingin menang terus gitu, enggak. Bahwa Paskah itu kemudian kita berpikir bahwa nek Yesus bangkit aku ya kudu menang terus, kemudian aku kudu terus sugih begitu. Nggak selalu seperti itu. Gitu. Tapi justru berita kebangkitan ini ingin mengatakan kepada kita, sakdurunge kamu menang, sakdurunge kamu sugih, sakdurunge kamu kemudian jadi orang yang hebat, kamu harus memperhatikan orang-orang yang ini tadi, yang dipandang sebelah mata, sing dia dikatakan desit dan lain-lain. Jadi ini sangat-sangat ada hubungannya dengan kehidupan kita, saya dan saudara-saudara gitu. Kita ini kan hidup di tempat yang juga sama begitu. Jadi inilah kebangkitan, berita kebangkitan. Loh Pak, susah Pak, saya sendiri juga susah ya. Saya sendiri juga susah. Bagaimana saya harus memperhatikan orang yang susah.
Nah, saudara ingat, Yesus itu bukan berangkat dari golongan orang yang kaya. Pekerjaan bapaknya apa, Bapak Ibu? Apa? Tukang kayu. Di Nazaret tukang kayu itu orang miskin. Yesus itu berangkat dari keluarga miskin. Tapi dia mau memperhatikan saudara-saudaranya juga yang miskin. Sak rating gitu. Jadi ini berita kebangkitan kita, saudara-saudara, bahwa Paskah itu harus dimaknai sebelum berjaya, sebelum menang, sebelum kita mendapatkan kemuliaan, maka orang harus belajar terlebih dahulu untuk menghargai saudara-saudaranya yang dipandang sebelah mata, yang miskin, yang membutuhkan, meskipun podo-podo sekengi. Itulah teladan yang Yesus katakan kepada kita. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merefleksikan satu kalimat mutiara gitu. Saya mendapatkan satu kalimat mutiara, bunyinya begini. Saya baca pelan-pelan gitu. Ini tentang masalah mau melakukan atau tidak. Gitu. Kalimatnya begini. Cobalah dulu, baru cerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru memberi penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap. Ini sangat ada hubungannya dengan kita. Kalau penulis surat Yakobus mengatakan orang lebih cepat untuk berkata-kata daripada mendengar. Pesan kata mutiara ini juga begitu. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Pikirlah dulu, baru berkata. Nah, apa hubungannya dengan kebangkitan Yesus? Kita harus melakukan dulu. Memperhatikan orang yang sama-sama sekeng, aku yo sekeng, dulurku iki yo sekeng, koncoku iki yo sekeng, podo-podo berjuang untuk kesejahteraan hidup yang lebih baik, yo ayo budal bareng-bareng. Kekuatannya adalah dari para perempuan tadi. Para perempuan itu tadi kan datang ya ke gua ini ya. Kemudian gua ini kan sudah kosong, ono malaikat gitu. Malaikatnya ngomong, kamu mau apa ke sini? Kamu mau cari apa ke sini gitu kan? Terus para perempuan, siapa dia gitu kan? Terus malaikat mengatakan bahwa yang kamu cari nggak ada di sini. Dia sudah pergi mendahului kamu ke Galilea. Maka perempuan tadi itu kan dikatakan dengan senang, dengan takut dan dengan sukacita budal, plus melayu gitu kan. Mbah iku beritane bener atau enggak, mereka enggak tahu. Tapi yang pertama mereka lakukan adalah lari, betul. Mereka lari dulu, mbah bener, mbah salah. Gitu. Mereka melakukan dulu. Oh ternyata ketika dibuktikan, ternyata itu betul. Maka saudara-saudara lakukan dulu. Berita Paskah adalah lakukan dulu. Bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Podo-podo sekenge, ayo podo-podo nyambut gawe, uripe sing penak, urip sing tentrem, ayo diupayakno bareng-bareng. Itu kebangkitan. Itu Paskah. Jadi melakukan dulu, jangan berimajinasi dulu, jangan mikir, kakean mikir gitu. Kakean mikir orang nyambut gawe yo, malah orang ono asile apa-apa. Nah, saudara-saudara, inilah Paskah, inilah kebangkitan kita untuk kita semua, saudara-saudara di Pujiharjo, saudara-saudara di Spelot. Semangat terus, karena Tuhan ternyata bukan untuk orang-orang yang kaya, tetapi justru Tuhan Yesus bangkit untuk orang-orang yang betul-betul membutuhkan, orang-orang yang sekeng. Dia bersama-sama dengan kita semua. Ada amin, saudara-saudara? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami semua dikuatkan bahwa ternyata Tuhan kami, Yesus Kristus yang menjadi sesembahan kami, adalah Tuhan yang berpihak pada kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil. Kiranya dengan ini kami tersemangati. Kami yang masih berjuang terus untuk kehidupan yang lebih baik. Kami yang masih harus bergumul dengan keluarga kami. Kami yang harus mencari sesuap nasi.
Kami yang harus berusaha di tengah iklim dan cuaca yang tidak menentu. Kiranya Paskah dan kebangkitan Yesus menjadi semangat bagi kami, karena Tuhan ternyata bersama dengan kami. Sehingga kami harus melakukan sesuatu agar hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Diki Agung Triatmojo yang telah membagikan refleksi, membagikan makna akan kebangkitan Kristus. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, kita jadi tahu bahwa ternyata Yesus bangkit bukan untuk mereka yang sudah memiliki posisi yang tertinggi, tetapi justru Yesus bangkit bagi mereka yang diremehkan, bagi mereka yang dihina, bagi mereka yang dicaci, dimaki, bahkan juga ditindas. Saya jadi teringat pesannya Rasul Paulus yang tertulis dalam surat 2 Korintus, bahwa justru di dalam kelemahan kita sebagai manusia, kuasa Tuhan Yesus itu jadi sempurna. Di dalam kelemahan kita, justru karya dan kasih Tuhan itu nyata. Umat pemenang, Tuhan Allah memanggil kita untuk kemudian menggenapi firman-Nya, menjadi pelaku firman yang sejati. Mari bersama-sama kita berdiri, kita merespon firman Tuhan dengan memuji. Memuji, bukan bangkit dengan kesungguhan hati. Sekaranglah waktunya kita juli bangkit bersama dengan Kristus, menyatakan kasih dan kemuliaan. Kita juli bangkit bagi Kristus, bukan bangkit. Kita semua adalah umat pilihan Allah yang telah ditebus, yang telah dibela dan dipulihkan. Mari kita bangkit dengan penuh sukacita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari bantu umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari bantu umat pemenang, umat nyatakan kemuliaan-Mu, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Mu, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, siapa segala raja. Bukan bangkit, tempatlah mulai dengan sukacita. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Mu, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilakan duduk kembali. Karena Kristus telah bangkit,
Karena Kristus telah menang. Karena Kristus telah memulihkan kehidupan kita. Itu menjadi bukti nyata betapa besar kasih-Nya, betapa baiknya Tuhan itu. Oleh karena itu umat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita menyerahkan persembahan yang telah kita himpun bersama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Mari kita nyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan di hidupku. betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Untuk Bapak Pendeta Siswendro, kami persilahkan menghantarkan kami dalam doa syafaat. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Apapun yang menjadi harapan panjenengan semua bisa didoakan dalam hati dan pikiran, maka saya juga akan melanjutkan doa-doa kita semua. Mari kita ambil saat teduh. Kami bersyukur Tuhan karena berkat kebangkitan-Mu membawa dampak hidup yang baru dalam hidup kekristenan kami. Hidup kami semakin terasa hidup karena apa yang kami hidupi di tengah kehidupan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, bahkan rintangan yang tidak sedikit, tetapi cukup besar. Kami yakin dan percaya melalui kebangkitan-Mu lah kami memiliki harapan baru dalam kehidupan ini. Karena segala sesuatu dialaskan, dilandaskan dalam kasih Kristus. Wujud dari kasih Allah Bapa yang sudah nyata di tengah kebangkitan Sang Kristus. Inilah yang membuat diri kami semakin mewarnai hidup kami dengan saling membantu satu dengan yang lain. Saling menopang satu dengan yang lain. Kehidupan yang harmonis di tengah kehidupan kami akan selalu kami bangun. Bahu-membahu satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, walaupun kami juga berbeda-beda. Baik berbeda denominasi, agama, kepercayaan, dan berbeda dengan visi dan misi dalam kehidupan ini, tetapi melalui kebangkitan-Mu, kami disatukan bahwasanya kebangkitan itu menumbuhkan kehidupan yang baru bagi siapapun. Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Sang Kristus yang telah bangkit pada saat ini. Kami manusia Engkau tempatkan di dunia ini penuh dengan tantangan dan tugas untuk melanjutkan karya Tuhan Allah yang sudah dimulai sejak penciptaan. Kami yakin dan percaya pada saat ini berbagai macam
agama, berbagai macam suku, bangsa. Semua ini adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadi pergumulan kami, untuk saling bergandengan tangan, sehingga kehidupan harmoni yang Tuhan ciptakan di tengah dunia ini bisa terwujud. Dan melalui kebangkitan inilah kami dimampukan untuk bisa ambil bagian menjadi saksi Tuhan Yesus yang hidup. Mungkin terluput salah dan dosa kami, karena kami sering melanggar tatanan, karena kami sering melanggar hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan, termasuk hukum-hukum Tuhan. Kami mohon pengampunan di hadapan-Mu. Mungkin kami masih egois, mungkin kami masih belum bisa mampu menjadi rekan kerja Tuhan di dunia ini dengan baik. Tetapi pada saat ini kami bersatu hati, bersatu padu untuk menumbuhkan kehidupan yang baru dari kebangkitan Sang Kristus. Tuhan yang Maha Kasih, tahun-tahun ini adalah tahun perpolitikan. Kami yakin dan percaya kiranya Tuhan tetap mewarnai dengan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi hamba-Mu yang hadir pada saat ini. Sehingga apapun yang terjadi di tengah perpolitikan yang saat ini mulai merebak, satu dengan yang lain saling bersaing, tetapi semua itu muaranya adalah untuk kemakmuran bersama. Mungkin pada saat ini saudara-saudara kami juga mengalami dan menjalani hari raya puasa menuju Ramadan. Kami juga berdoa untuk mereka. Kami juga pada saat ini bersama-sama dengan denominasi-denominasi yang lain, kami berdoa untuk mereka supaya mereka juga ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini, memiliki dampak yang besar dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur mungkin pada saat ini kami juga mengalami hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin fisik kami yang lemah ini karena kedagingan kami memanglah lemah, tetapi roh kami adalah penurut. Untuk itu kami datang kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini ada Bapak Ibu saudara-saudara yang merasakan sakit, butuh pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin pergumulan keluarga, ekonomi, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain yang belum mampu terpecahkan dalam kehidupannya. Kami yakin melalui kebangkitan Kristus ini, harapan baru terbentang luas di depan. Karena upaya dan usaha kami dilandaskan melalui kebangkitan Sang Kristus yang memiliki harapan baru. GKJW bangkit bersama Yesus Sang Kristus. Kami yakin dan percaya sosok inilah yang menjadi landasan kuat di mana kami menjalani iman percaya kami. Yang sakit bisa disembuhkan, mungkin yang miskin bisa diberikan kecukupan dalam hidupnya. Mungkin saat ini yang penuh dengan pergumulan hidup yang belum terselesaikan bisa dipulihkan melalui kebangkitan Sang Kristus. Kami bersyukur pada saat ini Engkau tempatkan di desa kami Puji Harjo yang dipimpin oleh Bapak Endi Karso. Kami yakin dan percaya Tuhan kiranya Engkau pakai Bapak Endi Karso untuk menyatukan segala lini kehidupan masyarakat yang ada, sehingga hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan melalui kebangkitan Sang Kristus inilah Tuhan mampukan Desa Puji Harjo, Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem Turaharjo. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, bahkan sampai ke desa, RT dan RW. Semua adalah bagian perangkat-perangkat desa yang perlu kami doakan terus-menerus, karena bangsa kami adalah bangsa yang majemuk, sehingga keharmonisan, kerukunan semua akan muaranya untuk kemakmuran bersama bangsa kami. Untuk itu mampukan kami semua mengawal sampai ke titik ini, yaitu keharmonisan dalam kehidupan ini. Pada saat ini Engkau berikan berkat yang melimpah buat desa kami. Terwujud pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan, apapun yang sudah kami berikan dan kami kumpulkan tiada sebanding dengan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memakai persembahan ini melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah ditunjuk. Sinten kemawon ingkang rigenke, semua kami serahkan dalam naungan kasih-Mu. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga yang menata ekonomi, juga menata tentang persembahan ini, hanya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk
membantu saudara-saudara yang membutuhkan, untuk kebutuhan program kerja pembangunan, program kerja untuk masyarakat, program kerja untuk jemaat dan umat Tuhan dan warga jemaat yang ada. Semua itu kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya semua apa yang sudah kami doakan, Tuhan sendiri akan menjawab, Tuhan sendiri akan melimpahkan, bahkan Tuhan sendiri memberikan kehidupan baru dalam kebangkitan pada saat ini. Biarlah KKR pada saat ini, siapapun yang Tuhan pakai dalam pelayanan pada malam hari ini, Bapak Pendeta Diki, Ibu Pendeta Abdiela, dan Ibu Fikar, dan seluruh kru yang ada semuanya, baik dari Pujiarjo dan Sepelot, semua ingin ambil bagian dalam menyambut kebangkitan Yesus Sang Kristus yang merubah kehidupan manusia dari egoisme menjadi manusia yang berdampak positif dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Di dalam Sang Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami letakkan doa ini. Haleluya. Amin. Pak Pendeta Siswo Hendro, bisa sejenak di sini. Bisa gabung di sini dulu, Pak. Gabung di sini dulu. Kita akan nyanyi bareng-bareng. Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih yang sudah Tuhan korbankan buat kita, dan Dia mengajak kita untuk kemudian bangkit bersama-sama. Dia tidak mau bangkit sendiri, tapi Dia bangkit bersama-sama dengan saya dan panjenengan. Marilah kita pulang dari tempat ini, kemudian melakukan lebih dulu sebelum kita berharap, mendengar lebih banyak sebelum kita berbicara. Mengusahakan yang terbaik dan memberikan dampak yang baik. Karena bangkit bersama dengan Kristus itu bukan sogeh sendiri, bukan menang sendiri, tetapi merengkuh yang lain dan menyatakan kasih kemuliaannya. Bersama-sama kita memuji Tuhan, kita nyanyikan, hai bangkit bagi Yesus, GKJ bangkit bersama Kristus, GKJ bangkit bagi Yesus. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, nyatakanlah panggilannya. Lihatlah lawan salibnya, anjungkan panji raja, dan jangan pernah menyerah untuk melakukan hal-hal yang baik. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja, dan jangan menyerah. Umat semakin jaya, Tuhanku ikutlah. Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hidupilah tantangan dan jangan menyerah. Nyanyikan baiknya yang kedua. Bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah. Terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin Saudara-saudara, katakan kepada saudara-saudara di kanan kirimu, kita bangkit bersama. Yuk, semua katakan kepada saudara-saudara di kanan kirimu, kita bangkit bersama. Kita bangkit bersama, kita bangkit bersama.
kita bangkit bersama. Boleh kita tepuk tangan juga bersama-sama. Haleluya. Nah sekarang saudara-saudara, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita akan menerima berkat Tuhan. Bahwa kita bergandengan tangan, kita menerima berkat Tuhan, memberikan berkat itu untuk kita semua. Maka kini saudara-saudara, teduhkanlah hatimu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati dan menyertai Puji Harjo dan Spelot mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Tuhan tidak pernah tidak memberikan berkat ke dalam hidup kita. Katakanlah dengan iman bahwa kita pasti diberkati oleh Tuhan. Setiamu nyata bagiku, firman sukacita, surga bagiku, kuasamu dipakai karunia. Haleluya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
diberkati, Pak. Mantap. Oh. Monggo semua panitia Pujiarjo Spelot bisa merapat ke panggung. Kita akan foto bersama.